Hai guys, ketemu lagi dengan Patrick Chihuahua di sini. Kali ini saya akan membawakan film dengan genre action otomotif, yaitu Too Fast and Too Furious. Film yang dibintangi oleh mendiang Paul Walker, seorang polisi yang membebaskan Dominic Toretto pada Fast Furious pertama. Selain Paul Walker, film ini dibintangi oleh Trixie Gibson dan masih banyak yang lain. Penasaran kan seperti apa alur ceritanya? Pastikan sudah izin pacar sebelum konsentrasi menyimak video ini. Atau kalau yang jomblo, tidak usah izin siapa-siapa, yang penting konsen saja. Oke? Dan mari kita mulai. Malam itu, Tej, ini orangnya, ia adalah seorang bandar judi yang akan mengadakan balap liar. Tetapi karena pesertanya kurang satu orang, dia menghubungi satu orang lagi untuk mengikuti balapan. Dan orang itu tidak lain adalah Brian O'Connor, si mantan polisi yang sekarang beralih profesi menjadi car enthusiast. Dia pun menyetujui ajakan Tej dan langsung menuju ke TKP. Brian yang merasa pede dengan kemenangannya meminta kepada Tej untuk menaikkan nilai taruhannya. Istilahnya, dia akan merungkatkan pembalap lain pada malam itu. Setelah uang terkumpul, balapan pun dimulai. Di balapan tersebut, Brian nampaknya tidak begitu kesulitan dalam mengejar lawan-lawannya. Tenang dan kuasai sepertinya menjadi slogan pada diri Brian. Sepertinya skillnya meningkat tajam berkat didikan Dominic Toretto pada Fast Furious yang pertama. Di akhir balapan, Tej memberikan kejutan dengan menaikkan jembatan agar lebih menantang. Tak ada jalan lain, mereka harus melompati jembatan itu untuk mencapai garis finish. Jack yang menempati posisi kedua pun mengaktifkan nose dan melewati Brian. Brian pun tidak tinggal diam, dia mengaktifkan nose dan dapat menyusul Jack dengan cara melompat di atasnya. Brian sungguh incredible move malam itu. Setelah selesai, Brian menghampiri wanita yang diam-diam dia perhatikan. Belum sempat ngobrol, mereka dikejutkan oleh polisi yang datang. Orang-orang yang di sana pun berusaha meloloskan diri. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak kepada Brian. Mobilnya ditembak semacam alat perusak elektronik, sehingga mobilnya mogok. Dan dia pun diamankan oleh pihak kepolisian. Sesampainya di kantor polisi, Brian bertemu oleh atasan lamanya, yaitu Bill Gaines. Brian yang diminta kembali untuk bergabung dengan polisi untuk menangkap kartel narkoba bernama Kartel Veron. Markham, ini manusianya, dia menjelaskan Veron ini licin sekali. Ketika digeledah rumahnya pun tidak ada bukti. Bahkan dia tidak memiliki rekening bank, sehingga sulit dilacak peredaran narkobanya dan siapa saja yang terlibat. Brian diminta untuk menyamar menjadi sopir Carter. Apabila Brian mau melakukan dan berhasil, seluruh kejahatannya akan dihapus. Tetapi kalau dia menolak, dia akan dipenjara. Brian terjepit pada pilihan yang mau tidak mau harus menyetujuinya. Dalam penyamaran tersebut, Brian disiapkan partner oleh polisi. Tetapi karena partnernya amatiran, Brian menolak pekerjaan ini. Brian hanya mau melakukan penyamaran apabila teman satu timnya dia sendiri yang memilih. Brian dan Belkin berkunjung ke Bastro untuk menemui teman lamanya yaitu Roman Pierce. Brian merasa dia sangat cocok untuk pekerjaan ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Bibi Roman bahkan enggan untuk berceloteh manja ketika melihat Brian. Karena ulah Brian lah Roman masuk ke penjara dan mengalami hal seperti ini.
Setelah prosesi icikibir tipis-tipis terjadi, Brian menjelaskan misi penyamarannya tadi dan Roman setuju untuk melakukan misi ini. Sesampainya di Miami, Brian dikagetkan oleh Monica, gadis yang dia temui di malam balapan. Dia ternyata adalah polisi yang menyamar menjadi pacar Veron. Tidak tanggung-tanggung, dia sudah menyamar selama 1 tahun. Mengerikan sih, bersenggama dengan musuh. Sungguh mengerikan. Veron pun sudah mempercayakan seleksi sopir kepada Monica. Dengan kepercayaan itu, Monica sudah mendaftarkan Brian dan Roman untuk mengikuti seleksi. Setelah mendengar penjelasan Monica, mereka pun langsung capcus menuju ke rumah Veron. Sesampainya di rumah Veron, semua peserta dikumpulkan dan diberi challenge oleh Veron. Satu tim terdiri dari 2 orang. Veron meminta semua peserta mengambil paket yang ada di Ferrari merah dan mobil tersebut sekarang sedang disita oleh bea cukai. Pemenangnya adalah tim yang dapat membawa paket itu kembali ke rumah Veron. Semua peserta pun langsung menuju ke lokasi mobil sitaan. Di perjalanan diwarnai aksi-aksi yang membuat das kita bergetar hebat. Bahkan ada juga yang gagal dalam misi karena terlindas tronton. Brian dan Roman berhasil menemukan paket itu, dan ketika akan pergi, Markham datang dan akan menangkap mereka. Roman pun lalu menembaki polisi itu dan mereka pun kabur menuju rumah Veron. Sesampai di rumah Veron, Brian menyerahkan paketnya dan paket tersebut dibuka oleh Veron. Paket itu berisi cerutu dan lokasi itu adalah parkiran kapal miliknya. Setelah itu, Veron memberi tugas yang sebenarnya, yaitu mengangkut sesuatu dari kapal utara menuju ke Kiss. Lalu, atas keberhasilannya menjadi anggota Veron, Brian dan Rom diundang ke klub untuk minum es teh hangat dengan kadar alkohol yang di luar standar. Selama misi penyamaran, Roman akan tinggal di kapal milik Tej. Di sana, Brian meminta tolong kepada Jimmy untuk melepas GPS yang ada di mobil mereka. Sembari menunggu Jimmy mengerjakan mobil, Brian mengajak Roman untuk menemui dan mengenalkan Tej dan Suki. Rom mengalami sindrom kagetan karena melihat pergaulan di Miami yang sudah jelas bikin betah dong. Brian dan Rom menemui polisi untuk memberikan info, tetapi yang terjadi malah chaos. Markham ngamuk karena Roman menembakinya. Setelah kondisi sudah kondusif, Brian menjelaskan kalau Brian sedang menjalani tes dari Veron, dan Markham ternyata tidak mengetahuinya. Situasi yang makin rumit membuat Brian ingin membuat rencana untuk meloloskan diri. Tetapi untuk melancarkan rencana itu mereka butuh 2 mobil lagi. Bagaimana tidak rumit? Kalau tidak mengikuti polisi, mereka akan dipenjara. Dan apabila tidak mengikuti Veron, dia akan mati. Mereka mendapatkan 2 mobil tambahan dengan cara balap liar dengan menaruhkan mobil. Lawannya malam itu adalah tim yang pernah gagal saat seleksi pengemudi untuk Veron. Aturan balapannya adalah estafet, yaitu 1 orang memutar 1 kali lintasan lalu dilanjutkan teman satu timnya. Awalnya Roman kalah cepat karena lawannya curang. Tetapi kekalahan yang pertama dibayar tuntas oleh Brian dengan Brian memenangkan balapan.
Waktu untuk minum-minum bersama Veron pun tiba. Sesampai di klub, Brian dan Monica malah bermesraan. Tanpa mereka sadari, Veron melihat aksi mereka berdua dari kejauhan. Rungkat ultimate is real, my bro. Mereka diajak ke ruangan privat oleh Veron. Boro-boro untuk minum, mereka malah diperlihatkan penyiksaan yang dilakukan oleh Veron ke polisi Miami yang bernama Whitworth dengan cara yang sangat kejam, dan Veron memperingatkan mereka, inilah yang terjadi kepada mereka kalau mereka berani berkhianat kepada Veron. Monica yang mengetahui apabila Veron akan membunuh Brian dan Rum setelah misi ini selesai tidak tinggal diam. Dia memberitahu mereka tentang rencana Veron yang gila itu. Belum sempat pergi, Roberto dan Eric datang. Tak tinggal diam, Rum menghambat mereka agar Monica bisa kabur. Ichikiwir pun tidak terhindarkan, hingga mereka saling todong senjata. Beruntungnya mereka dipisahkan oleh Veron, dan dia menarik mundur dua anak buahnya. Brian melapor kepada polisi tentang titik pengantaran Veron, yaitu landasan udara di daerah Kiss, dan juga Brian melaporkan rencana pembunuhan terhadapnya. Seakan tidak menggubrisnya, Markan tetap akan menjalankan misi ini, walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. Merasa tidak terima, Brian dan Rum membuat rencana lain, yaitu menyiapkan gedung yang besar yang akan digunakan untuk melancarkan rencananya. Veron dan Monica menuju ke titik tujuan. Di sisi lain, Brian and the gang sampai di rumah yang berdinding uang. Ya betul, tidak salah dengar, berdinding uang. Mereka bergegas memasukkan uangnya ke mobil untuk dibawa ke titik tujuan. Aksi mereka ternyata diketahui oleh polisi lokal dan melaporkan kejadian tersebut kepada Whitworth. Atas perintah Whitworth, polisi lokal pun bergegas untuk menangkap Brian. Nampaknya polisi lokal mengalami kesulitan menangkap mereka. Lagi-lagi, Dominic Toretto berperan penting atas mental dan skill Brian. Brian dan Rum masuk ke sebuah gedung yang sudah mereka siapkan untuk melancarkan rencananya. Dan polisi dan helikopter mengepung gedung itu. Ketika pintu gedung itu dibuka, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ratusan mobil keluar dari gedung itu. Hal itu membuat bingung polisi, mobil mana yang harus mereka kejar. Setelah situasi luar biasa keos, Roman dan Brian keluar dari gedung dan polisi bergegas mengejarnya. Benar-benar tidak bisa berkutik, akhirnya Brian tertangkap. Mengejutkannya, ternyata yang di dalam mobil itu adalah Tej dan Suki. Sedangkan Brian menggunakan mobil lain. Rencana kedua pun dilakukan. Roman telah berhasil menendang keluar Ricardo dengan kursi pelontarnya. Berbeda dengan Brian, dia harus menunda rencananya karena Eric memerintahkan Brian untuk merubah arah. Monica ternyata terkena jebakan Veron. Veron memberi titik tujuan landasan udara hanya kepada satu orang, yaitu Monica. Duh. Benar kata Monica, setelah sampai di titik tujuan dan menyerahkan uangnya, Brian akan dibunuh oleh anak buah Veron. Tetapi tiba-tiba berhasil meringkus kroco-kroco Veron di daratan, ternyata kapal itu sudah berangkat.
Brian pun tidak tinggal diam dengan melakukan aksi gila, yaitu dia akan menerbangkan mobilnya lalu mendaratkan tepat di atas kapal itu. Apakah aksi itu akan berhasil? Veron yang akan menembak Brian tetapi gagal karena Brian menembak lengan Veron terlebih dahulu dan Monica berhasil mengamankan senjata Veron. Setelah misi selesai, polisi menepati janjinya. Mereka sekarang dibersihkan dari catatan kejahatan. Selain mendapatkan kebebasan, Roman berhasil merescue uang Veron untuk dia bekal hidup di Miami. Ending yang membahagiakan untuk Brian dan Rom tentunya. Dari film ini kita bisa belajar, sahabat sejati jangan pernah dikhianati. Bertengkar itu wajar, tapi harus bisa utuh kembali. Percayalah, hidup sebatang kara itu hamba dan berdebu. Sekian video kali ini. Patrick selaku narator, editor, dan sekaligus merangkap sebagai pencinta kucing domestik undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Dadah.